Disclaimer atau peringatan, saya di sini akan memberikan contoh tandem wearing atau gendong secara bersamaan. Yang pertama, pastikan kita sudah mengetahui jenis gendongan yang akan kita pakai, baik settingan maupun seluk-beluk gendongan tersebut. Yang kedua, kita sudah mahir gendong depan maupun gendong belakang. Jadi, saat praktek tidak kewalahan ya, karena tidak bingung. Yang ketiga, kita harus tahu berapa beban maksimal yang mampu kita topang. Jadi, jangan memaksakan tubuh kita ya. Yang keempat, kalau masih ragu, sebaiknya ada yang mengawasi dan mendampingi ya. Yang kelima, kalau misalkan nggak butuh banget, nggak urgent, sebaiknya tidak dipaksakan ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan tutorial tandem wearing menggunakan gendongan SSC dari bayiku. Sebelumnya, kita atur dulu ya. Untuk PFA-nya diserut paling pol. Gunanya agar lebih erat, lebih senak, dan posisi anak jadi tinggi. Yang sebelah kiri juga ya, diserut sampai full. Untuk lebar body panelnya nggak saya serut atau atur karena sudah menyesuaikan dengan anak saya. Nah, seperti biasa, pasangkan waistband di perut atau pinggang, lalu masukkan buckle ke elastic band agar double safety. Nah, pasangkan buckle sampai bunyi klik, eratkan, kita putar ke belakang, lalu rapikan kembali, kencangkan waist strap sampai erat menyesuaikan kenyamanan masing-masing. Pastikan posisi udah di tengah body panelnya. Lalu waist strapnya kita gulung agar lebih rapi. Ikat deh pakai karetnya. Yang kedua, ambil gendongan. Pastikan body panel sudah diatur ya. Lalu pasangkan waistband di tengah, ditumpuk atau di atas atau di bawahnya gendongan belakang. Kalau saya di tengah atau ditumpuk ya. Jadi dia ditumpuk sama gendongan yang di belakang. Pasangkan waistbandnya. Jangan lupa masukin ke elastic band, lalu buckle-nya dipasangkan sampai bunyi klik. Kita putar, posisikan di tengah, kencangkan sesuai kenyamanan masing-masing. Udah rapikan, posisi udah oke. Lalu gendong anak. Saya caranya begini ya, karena anak saya udah gede, jadi bisa langsung gendong begini. Angkat body panelnya ke atas sampai ke punggung anak, sambil memasukkan shoulder pad ke tangan kita. Lompat dikit, hap. Pasangkan chest strap. Yap, angkat dikit biar lebih rapi. Lalu tarik shoulder strap ke belakang, ke arah belakang. Pastikan tangan anak tidak terjepit. Sebelah kiri juga ditarik sampai erat. Lalu posisikan chest strap sesuai kenyamanan masing-masing, bisa dinaik turunkan. Nah, kalau saya diturunkan karena biar nggak mencekik leher. Mohon maaf tadi pasangnya belibet. Nah, saya pasang ulang ya chest strapnya. Udah, lalu kita gulung shoulder strapnya agar lebih rapi. Sudah, pastikan oke semuanya, baru kita gendong anak yang kedua.
Angkat anaknya seperti biasa, angkat body panel sambil pegangin anak, masukkan shoulder pad ke tangan kanan dan tangan kiri. Tangan sebelahnya sambil pegang punggung anak. Lalu pasangkan back buckle sampai bunyi klik. Kemudian rapikan dan tarik shoulder strap sampai erat menyesuaikan kenyamanan masing-masing. Nah, kayak gini. Pastikan tangan anak tidak ada yang terjepit. Nah, kayak gini penampakannya, depan dan belakang. Sudah oke semuanya. Kemudian saya akan lepas gendongannya dari depan dulu ya. Kendurkan shoulder strap sebelah kanan dan sebelah kiri sambil memegangi badan anak. Lalu lepas back buckle. Pegangi punggung anak, turunkan anak yang pertama di depan. Lalu kendurkan shoulder strap sebelah kanan dan kiri, lepas chest strap. Sambil memegangi pantat anak, kita lepas shoulder pad kanan dan kiri. Turunkan anak perlahan. Ada 4 cara atau teknik untuk gendong belakang. Yang pertama, namanya hip squat. Kayak gini. Kalau misalkan anaknya udah besar, langsung aja ya, nggak usah pakai gendongan. Dari posisi samping menuju ke arah belakang. Turunkan anaknya, sama aja diputer ke arah depan. Perlahan. Yang kedua, si anak langsung naik ke punggung kita. Kalau misalkan masih ragu, boleh ya anaknya duduk di atas kursi lalu naik ke punggung kita kayak gini. Nah, turunkan perlahan. Lalu yang ketiga, namanya Superman toss. Teknik ini perlu banyak latihan ya, karena nggak semuanya pemula langsung bisa. Karena takutnya tangan anak terpelintir. Lalu turunkan. Nah, ini nih teknik yang menurut saya paling aman, yang keempat, yaitu walk like an Egyptian. Seperti biasa, gendong anak, posisi depan terlebih dahulu. Pastikan gendongan sudah diatur ya sebelumnya. Pasangkan back buckle. Kayak gini. Rapikan. Nah, tangan kanan ke atas, lalu tangan kiri ke bawah. Putar anak ke arah ke belakang kayak gini, sambil agak membungkuk. Masukkan shoulder pad ke kanan dan kiri tangan kita. Lalu rapikan. Nah, pastikan tangan anak tidak ada yang terjepit. Udah kelar. Kayak gini penampakannya. Nah, itu tadi cara gendong depan dan belakang secara bersamaan menggunakan SSC. Nah, gendongan yang saya pakai tadi dari Bayiku ID SSC Activa. Yang depan itu saya gendong pakai tipe Mark II, ini penampakannya. Sedangkan yang di belakang saya menggunakan Activa Mark III, ini penampakannya. Nah, apa sih perbedaannya antara Activa Mark II dan Mark III? Banyak banget ya.
Saya jelasin ya. Saya pakai gini. Untuk lebar body panel SSC Activa Mark III itu bisa di-adjust minimal 23 cm sampai 41 cm tanpa seat extender. Nah, kalau misalkan menggunakan seat extender itu sampai 57 cm. Jadi, sedangkan untuk Activa Mark II itu mulai dari 23 cm sampai 40 cm. Jadi bedanya 17 cm ya lebar body panelnya. Sedangkan untuk tinggi body panelnya untuk Activa Mark II itu sampai 40 cm. Sedangkan Activa Mark III itu sampai 50 cm. Jadi bedanya 10 cm. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk Mark II bisa dipakai berat badan anak minimal 3,5 kg sampai 18 kg. Sedangkan untuk Activa Mark III bisa dipakai berat badan minimal 3,5 kg sampai 22 kg. Jadi perbedaannya 4 kg ya. Lalu perbedaannya ada di nih. Kalau Activa Mark III ada lumbar support. Jadi fungsinya ini untuk mengurangi rasa sakit di bagian pinggang belakang, punggung belakang sini, untuk mengurangi rasa pegal karena beban tersebar merata ke punggung juga. Nah, kemudian perbedaannya ini ada extra knee pad. Ini ya, extra knee pad ini bisa dilepas pasang. Kalau misalkan si anak masih bisa menggunakan body panel yang standar, lebar body panel standar, ini bisa dilepas pasang. Mudah banget caranya. Kayak gini, lalu dipasang kembali. Kayak gini dimasukin, atau ini ada velcro-nya, bisa sesuai keinginan aja mau caranya gimana. Nah, cara pasangnya juga mudah. Kita tinggal pasangkan aja si resletingnya ini, lalu tarik ke atas. Nah, kayak gini penampakannya. Jadi resletingnya ini nggak mengganggu ke kulit anak ya, nggak mengganggu ke paha anak, karena dia letaknya tersembunyi. Nah, jadi ada pelindungnya nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan juga kalau misalkan dia sambungan ya. Kayak gini. Nah, sama aja sampingnya juga. Lalu perbedaan lagi ada di sini, waistbag-nya. Jadi dia memiliki mini pocket, kantong kecil. Bebas mau naruh apa, uang receh atau uang lembaran, kartu-kartu atau apa, bebas. Nah, lalu nih perbedaannya, dia ada bantalan, 3 bantalan kecil yang mana fungsinya untuk sandaran di leher anak, dan dia ada ini kantong kecil ya, model kantongnya ya sama aja. Dia nggak ada headrestnya, nggak ada bantalan empuknya. Nah, kalau Activa Mark III ada. Lalu di bagian sini, ini di dalamnya, di dalam kantongnya itu ada karet. Fungsinya untuk mengatur keeratan bagian atas si body panelnya. Jadi kalau misalkan bayi yang masih kecil ya, taruhlah umur 1 bulan, itu kan biasanya kalau gendong pakai SSC di bagian belakangnya nih ada celah ya, atau gap istilahnya. Nah, untuk lebih erat, biar lebih senang, ini bisa diserut nih. Nah, kenapa sih nggak ada stoppernya? Kalau misalkan ada stoppernya di sini kan ada yang mengganjal ya. Jadi itu nggak pakai stopper, melainkan diikat seperti ini, kayak gini. Udah cukup diikat seperti ini. Nah, kalau misalkan bayinya, si anaknya udah besar, bisa dilepas. Sangat mudah ya dilepasnya.
kayak gini deh. Lalu perbedaannya lagi ini pada logo Aktifanya. Kalau misalkan si Aktiva Mark II ini pakainya kayak gini ya, kayak gini, sedangkan untuk Mark III ini semi glow in the dark. Jadi kalau misalkan malam gitu ya, gelap gitu ya, dia tuh akan menyala nih yang warna Toscanya ini. Nah, terus perbedaan laginya itu di shoulder padnya. Nah, ini nih, kalau Aktiva Mark II dia mentok di sini nih, ini sejajar ya. Jadi Aktiva Mark III ini sedikit lebih panjang shoulder padnya. Nah, untuk yang Mark III dia back buckle-nya, back strap-nya bisa diatur sampai ke bawah sini, sedangkan untuk Mark II ini sampai di sini aja nih. Untuk Mark III sebelah sini. Jadi perbedaannya lumayan ya untuk penggendong yang gemuk seperti saya dan torsonya tinggi, ini sangat membantu. Nah, terus perbedaan selanjutnya yaitu kalau untuk lebar si waistband sama panjangnya ini sama ya, cuman untuk si strapnya ini, waist strapnya ini kalau Aktiva Mark II itu bisa di-adjust dari minimal lingkar pinggang 40 cm sampai 140 cm, sedangkan untuk Aktiva Mark III itu bisa di-adjust dari lingkar pinggang minimal 40 cm sampai 160 cm. Nah, itu perbedaannya. Terus ada lagi nih di bagian hoodie-nya atau penutup kepala. Untuk Aktiva Mark II, ini Aktiva Mark II, ini Aktiva Mark II. Nah, nih kualitas semi waterproofnya itu lebih bagus yang Aktiva Mark III. Yang jelas untuk lebarnya lebih lebar Mark III ya. Lebar ini apa? Bibinya. Terus kalau si Mark III ini nggak bisa diserut hoodie-nya, jadi melainkan bisa digulung kayak gini. Kalau si Aktiva Mark II ya, maaf, kalau Aktiva Mark II bisa digulung, lalu kita kaitkan ini ya, saya pakai ini, misalkan udah digulung, lalu kita ikat di sini. Nah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, udah sama aja, ini juga bisa buat menyangga kepala anak. Lalu kita pasangkan di sini. Sama aja. Nah, untuk yang Mark III ini bedanya, dia kalau yang Mark II itu kan pasangannya tuh pakai snap ya, atau snap button atau apa sih, kancing ya, jadi dipasangkan gitu kan sama kancing. Sedangkan untuk Mark III ini dia nggak pakai snap lagi, melainkan di sini nih, terletak di belakang shoulder pad sebelah sini. Jadi kita pasang dulu kayak gini. Sebelahnya juga. Nah, udah kan penampakannya kayak gini. Terus untuk pasangnya juga sama. Misalkan mau dipasang, tinggal cantolin di sini deh. Sama aja kayak mat. Kayak gini. Terus
satunya lagi. Sama ya, mau ditarik kayak gini. Nah, kalau ini digulung bisa, tapi dia tuh ada serutannya. Lepas dulu ya, dia bisa diserut. Kalau si Activa Max tuh kan nggak bisa diserut. Nah, Activa Max bodinya bisa diserut, tinggal tarik aja ke belakang. Nah, kayak gini. Jadi dia kecil. Nah, kayak gini penampilannya kalau diserut. Atau bisa kita sembunyikan di dalam pocket sini. Atau dicantolin aja kayak gitu. Terus perbedaan lagi apa lagi ya, udah deh, nggak ada lagi. Untuk harganya, kalau Activa Max tuh dari mulai 275 sampai 945, sedangkan untuk Maxri mulai dari 450 sampai 575.000, tergantung mau yang seri solid atau yang seri Bank Indonesia gitu. Oh iya, saya mau ngasih tahu kalau gendongan dari Bayiku ID ini sudah bersertifikat SNI dan bergaransi. Lalu bakel yang digunakan ini menggunakan bakel YKK atau ceplekan YKK. Terus print yang digunakan yaitu sudah berstandar Oikotek. Jadi kualitasnya jangan diragukan lagi ya. Dengan harga ekonomis kita sudah mendapatkan gendongan ergonomis yang masa pakainya sampai jangka panjang. Semoga informasi yang saya berikan baik tutorial maupun seputar produk Bayiku ID yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan salah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.